أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, demikian juga para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini di Nusantara. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah belajar Islam, karena istiqamah ini yang berat, yang umbi ampuk tengenu. Kenapa? Di awal kita belajar semangat, lama-lama hilang. Ujian yang Nabi SAW katakan likulli amalin syirrah, setiap amalan itu ada masa semangat. Apalagi baru kita kenal sunnah, semangat luar biasa. Nah, tapi kurang-kurang istiqamah, nanti mundurnya teratur. Ya, dari depan ustadz nanti berakhir di pintu, dari pintu ke gerbang, setelah itu sekedar beratong, ngatong doang. Iya, berat. Likulli amalin syirrah, setiap amalan itu ada masa semangat. Ya, segala sesuatu begitu para jamaah. Mobil baru beli, semangat pakai dia, lama-lama semua begitu. Walikulli syirratin fatrah, setiap masa semangat itu ada futur, masa lemesnya, masa kendurnya, ada itu. Jelas Pak Harto? Jelas? Ada masa semangat? Ada masa kendor? Ada. Iya muni kana, kenyakan teputur nengke ini kana. Ini Pak Harto nih, bagus kalau tahu dirinya lagi futur ya. Yang tidak tahu ini yang susah. Ya mbeki dari doa ngaji ya, doa iti doang aku mana. Nyimak ana. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapa yang masa kendornya, lemah semangatnya di atas sunnah, faqad ihtada, dia dapat hidayah. Tapi sebaliknya, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, siapa yang masa futurnya bukan di atas sunnah, faqad halak, dia celaka. Maka mudah-mudahan kita ini diberikan apa? Semangat terus. Imannya ya, kalau ya ndak bisa naik ya stagnan, tetap jangan sampai apa? Turun. Maka jangan lupa
doanya sahabat Abu Darda. Ya, doanya Abu Darda. Mami Kasmi, apa doanya Abu Darda supaya iman tetap? Hah? Apa kena? Iya, aku ingat iya ngana. Mbe kolan pengenang ya. No. Ketinggalan di rumah katanya. La ilaha illallah. Ini bahaya ini. Kalau nggak hafal ini, masya Allah. Ini sangat membantu nih para jemaah. Senul. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. Mana imannya? Pindah. Junuman. Barakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku minta kepadamu imanan daima, iman yang tetap, ilmu yang bermanfaat, petunjuk yang lurus. Sebab iman enggak tetap, sebab ilmu ada yang tidak bermanfaat, sebab yang namanya petunjuk ada juga petunjuk yang salah. Jelas real Mas Bage? Ulangin. Wahadian qayyima. Barakallahu fiik. Sahrul, ulangin. Alah, mau lupa aja dia girang berdoa wah. Ende na girang berdoa ini jangan rata dah. Haji Puat, ulangin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Kris, ulangin. Barakallahu fiik. Be Ahim lenek. Be ya. Terang depan datang ruan ini. Baik, lanjut. Jadi kita katakan istiqomah itu yang berat. Maka dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam berkata, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karomah orang beriman yang paling besar kalau dia tetap di atas kebenaran, istiqomah di atas yang hak. Itu karomah paling besar, bukan terbang di udara, bukan ngejim ngilang, bukan. Karomah yang paling besar dia tetap konsisten, tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Kembali kita lanjutkan. Masih di dalam bab at-taghlid
fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Ancaman keras. Beribadah kepada Allah di atas kubur orang soleh, apalagi menyembah kubur. Nah, ini dia. Apalagi menyembah isi kubur. Pianto, ya api pedem. Lema ada pedem pianto, ngenang deh ini. Baik. Sekali lagi, ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di atas kuburan. Ibadah kepada Allah benar, tapi yang dijaga itu jangan sampai ini menjadi jalan untuk menyembah orang saleh. Jangan sampai ini menjadi jalan menyembah orang saleh. Beribadah kepada Allah di atas kubur orang saleh nggak boleh, apalagi menyembah orang saleh. Tapi perkataan ini para jamaah bukan berarti kita tidak cinta orang saleh. Ini harus dipisahkan. Bab cinta lain, cinta tunduk pada aturan. Jadi bukan berarti ucapannya apa? Tidak cinta kepada orang saleh. Cinta, tapi cinta itu tunduk pada apa? Aturan agama. Baik. Jelas marhum? Jelas almarhum? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut para jamaah. Lanjut. Mbe Abu Sayyab, itu kia. Mbale. Kita akan ambil pada kesempatan malam hari ini hadis riwayat Imam Muslim. Wali muslimin dalam lafaz Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim an Jundub ibn Abdullah, dari sahabat yang mulia Jundub ibn Abdullah, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum mati. 5 hari sebelum meninggal dunia, beliau berkata, inni abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah. Yang artinya amtani wa ungkir, aku menolak, aku mengingkari. An yakuna li minkum khalil, untuk membuat seorang di antara kalian menjadi kekasihku. Jadi Nabi tidak ada atau tidak pernah menjadikan manusia ini sebagai kekasih dekatnya, enggak ada. Kenapa? Fa innallaha qad ittakhadhani khalila, sebab Allah telah menjadikan aku menjadi kekasihnya. Jadi Nabi tidak mengangkat manusia ini menjadi kekasihnya. Kenapa? Allah yang ngangkat Nabi jadi kekasihnya. Maka nggak mungkin Nabi SAW akan membuat manusia jadi kekasihnya. Yang akan dijadikan kekasih oleh Nabi siapa? Allah. Karena Allah menjadikannya sebagai kekasih. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Andai kata aku boleh menjadikan manusia ini jadi kekasihku,
niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Andai kata boleh enak kanggo. Ala, ini mulainya menjadi syahid sesuai dengan pembahasan kita. Ketahuilah, wa inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi derajatnya, namanya khullah. Apa namanya? Khullah. Jadi lebih tinggi derajat khullah ketimbang derajat mahabbah. Lebih atas. Ya. Derajat khullah lebih atas. Jadi khullah kekasih spesial. Nah, yang mendapatkan predikat ini hanya 2 orang saja di dunia ini para jamaah. Enggak 2. Hanya 2 yang dapat menjadi Khalilullah. Berapa? 2. Tidak ada 3-nya, apalagi 4. Bapak Jirpan, siapa yang pertama itu? Hah? Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Yang kedua, siapa yang dapat itu? Amadipat, bongkot. Amadipat. Mbeya, Pejazuli, Jazuli, Toya. Siapa? Ibrahim. Barakallahu fiikum. Hanya 2 ini saja. Pertama Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang lainnya derajat al-kalim. Orang atau nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, langsung diberi gelar kalimullah. Ada 2 orang juga di dunia ini. Ada berapa? 2. Tidak ada 3-nya, tidak ada 4-nya yang dikasih gelar. Haji Hamdun, siapa yang pertama? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa kallamallahu Musa taklima, tanpa perantara, diantaranya waktu di Bukit Tursina itu. Yang kedua,
Pak Puus, kampung remaja, siapa yang kedua? Hah? Di Kutao. Ini yang dari Toya. Hah? Belum tahu. Pak Rusli? Hah? Abu Iji, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul dua kemuliaan, dua predikat yang nabi lain tidak mengumpulkannya. Maka nabi kita Khalilullah, iya. Kalimullah, iya. Nabi Ibrahim Khalil saja, bukan Kalim. Nabi Musa Kalim saja, tidak Khalil. Maka di sini dikatakan aku berlepas diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, aku berlepas diri untuk menjadikan seorang di antara kalian sebagai kekasihku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ada menjadikan manusia sebagai khalilnya. Kenapa? Karena Allah telah mengangkat Nabi sebagai apa? Khalil. Jadi ingat, derajat mahabbah di bawah derajat khullah. Jadi Nabi kita lebih tinggi lagi. Ya. Maka kalau orang bersolat, Allahumma sholli ala Muhammad wa habibina wa syafi'ina. Ya. Ini masih derajat bawah Habib itu. Nabi itu berhak lebih tinggi dari itu. Apa? Khalil. Sebab ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Andai kata boleh aku mengangkat manusia ini sebagai kekasihku, niscaya aku akan angkat siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, dia yang paling berhak andai kata boleh. Ya, andai kata boleh, maka yang akan diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar Siddiq, Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafah, ya, radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Dia yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ketika Nabi ditanya, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang engkau paling cintai? Aisyah. Abuha, bapaknya siapa? Siddiq. Tapi Nabi enggak boleh mengangkat manusia sebagai kekasihnya, sebab dia yang terangkat menjadi kekasih di antara manusia ini. Enggak bisa ada dua. Baik, ini keutamaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat menjadi apa? Khalil. Bukan sekedar apa? Habib. Bukan sekedar Habib, Khalil. Ingat, derajat khullah lebih tinggi derajat apa dari mahabbah. Baik. Kemudian ini menjadi syahid sesuai dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini para jamaah. Itu apa? Kita buat judulnya, tema kita, larangan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di sini dikatakan 5 hari sebelum wafat. Nabi wafat hari apa? Sebentar, diam. Komandan. Hari Senin. Pasti. Lahir Nabi Muhammad hari apa? Senin, pasti. Meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sekdes. Tanggal 12 Rabiul Awal, pasti.
Baik, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Mul. Apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Iya, yang masyhur terkenal 12. Tapi ingat, asyuhratu, ketenaran belum tentu benar. Justru yang lebih dekat dikatakan tanggal 9. Berapa? Tanggal 9 lebih dekat. Sebagaimana dibawakan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Adapun 12 itu kelahiran masyhur menurut ulama sejarah, tapi belum tentu benar. Loh, kok bisa ulama sejarah berbeda pendapat? Pertama, kita katakan zaman dulu kan tidak ada dukcapil. Ada catatan sipil dulu? Tidak ada kan? Satu. Yang kedua, sebab namanya anak baru lahir, kita tidak tahu dia bakalan jadi orang besar apa tidak besar, sehingga orang tidak memperdulikan apa tentang kelahiran. Yang ketiga, ini sebagai bukti tidak ada yang harus dirayakan waktu Nabi lahir. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Sementara lihat ibadah-ibadah yang ada jelas. Salat jelas waktunya. Aqimis shalah liduluki syams. Dirikan salat ketika matahari condong ke arah barat. Ila ghasaqil lail. Diberincikan dalam hadis Jibril, jelas. Tapi kelahiran Nabi SAW harinya jelas, Senin. Tahunnya jelas, tahun gajah. Bulannya pun berbeda pendapat para ulama, bulannya berbeda pendapat. Ya, kalau mau digabungkan semua pendapat ini kan nggak mungkin. Oh, Nabi itu lahir 4 kali. Kan nggak mungkin. Ini menunjukkan tadi kita sebutkan bahwasanya tidak ada kaitannya dengan perkara ibadah. Maka sampai para ulama kita mengatakan bahwasanya ya 12 Rabiul Awal, hari Senin, dirayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih dekat kepada senang dengan kematian Nabi, bukan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat ke sana. Karena itu yang pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada khilaf sama sekali. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam atau larangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari? 5 hari sebelum wafat. Sahabat taunya 5 hari karena Nabi meninggal setelah itu. Mereka yang meriwayatkan salah satu Jundub ibn Abdillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala, ketahuilah. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Orang-orang sebelum kalian itu telah menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Para ulama menjelaskan mana bentuk menjadikan kubur itu sebagai masjid. 1, masjid duluan, kemudian nguburin di masjidnya. 2, ya, kuburan duluan, kemudian bangun masjid di atasnya. Dan segala bentuk aktivitas ibadah yang dilakukan di sana sebagaimana dilakukan di masjid, salah satunya berdoa, ya, maka itu sudah dikatakan menjadikannya sebagai masjid. Itamiyah jadi masjid ini para jamaah. Lah lantas apa yang boleh kita lakukan di atas kubur? 1, salam kepada ahlil kubur. Soeharto, Bapak Presiden kita, apa coba zikirnya masuk kubur?
Kadang-kali akhirnya kurang jelas ini. Awalnya kencang mama resingone no. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Barakallahu fiik. Ini salam kita kepada siapa? Penduduk kubur. Satu, ini yang kita lakukan. Yang kedua, masuk kita ke kubur, doakan lagi. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau dia banyak ini kuburannya, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, terangi kuburan mereka. Ya Allah, lapangkan kuburan mereka. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam Al-Firdausul A'la. Ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kubur. Ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka. Kebaikan untuk si mayit. Yang kedua, untuk kita, apa itu? Kalau ke kubur, lihat kubur, ingat mati. Hanya ini dia yang kita lakukan di mana? Di atas kuburan. Ditulak ke yasinan. Apa enggak perlu ditambah yasin? Enggak perlu. Loh, kenapa? Karena Rasul melarang. Apa kata Nabi dalam Sahih Muslim? La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian maqabir, pekuburan. Kenapa? Fa inna syaitan yanfiru. Setan itu lari minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi Nabi menyamakan rumah yang tidak dibacakan Quran seperti apa? Karena kubur itu bukan tempat baca. Sida tidak salah baca Quran, yang salah itu salah tempat baca. Jelas ini para jamaah? Agama kita rapi, jali, teratur, terukur. Semuanya punya dalil. Sampai ulama salaf mengatakan, kalau bisa garuk rambut, garuk kepala, pakai dalil garuknya. Saking pentingnya pakai dalil. Nah, Nabi mengatakan, ketahuilah, orang-orang sebelum kalian, kumbe pianto 5 watt nene jae. La ilaha illallah. Pelajari surah Laga. Siapa orang-orang sebelum kita? Ai kenono. Belum paham. Nengke paham. Haji Hamdun siapa itu? Orang jahiliyah. Bapak Haji Abdurrahman Dasanre. Yahudi dan kan sudah hadis sebelumnya kisah Ummu Salamah, kisah Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang ngelihat gereja di mana? Di Ethiopia. Di dalam gerejanya apa? Gambar-gambar, foto-foto. Nah, jangan masukkan di masjid kita gambar-gambar, foto-foto, jangan. Ini gereja, nah jadinya nanti bahaya nih. Ya, hati-hati. Di samping malaikat rahmat tidak mau masuk. Lah lagu foto anda tolok ton ustaz. Senang kita ida. Foto-foto saya bila perlu enak foto narak foto Nabi Muhammad dia bau dah. Ukurannya kalau boleh foto, tapi nggak boleh lo foto para jamaah. Nggak boleh. Darurat saja yang boleh. KTP, SIM, nikah. Ya, karena berat namanya foto ini. Kenapa? Karena dia sumber penyimpangan pertama di dunia. Kaum Nabi Nuh diwahyukan oleh setan,
buat gambarnya di tempat-tempat duduk. Nyonya lon ngolok dewe foto anta tu nungku de tokol no. Nih gambar ustaz ini kan. Mah. Kaum Nuh ya zaman milenial. Kaum Nuh zaman modern jarinten kayak ini. Hati-hati para jamaah. Jadi Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Muslim ini, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah orang-orang sebelum kalian. Siapa tadi? Yahudi, Nasrani. Apa mereka? Kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ummu Habibah, Ummu Salamah radhiyallahu anil jami', ya, mereka menyebutkan berdua, ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Mereka orang-orang Nasrani ini, kalau ada laki-laki mereka atau ulama mereka yang soleh atau orang-orang soleh mereka meninggal dunia atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidah, dibangunkan di atas kuburnya masjid. Wasawwaru fi tilka suwar, langsung digambar lagi ke. Jadi supaya jangan lihat tanahnya saja. Ini orangnya loh. Ini persis perbuatan kaum Nabi Nuh. Subhanallah para jemaah. Kaum Nabi Nuh terulang sampai ke Ethiopia. Subhanallah, pindah sampai ke negeri kita. Jauh sekali loncatannya para jamaah. Ya, di Jazirah Arab, pindah ke kena Afrika semuanya. Ya, kena Asia sekarang ini. Maka lihat ya, banyak majelis mesti apa? Gambar, foto. Hati-hati para jamaah. Kita itu tidak bisa membohongi hati kita cinta sama orang alim. Itu adalah tanda baik. Ya, sebab tidak akan mendapat keberkahan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla kalau orang alim kita benci. Nggak mungkin dapat barokah para jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita mengatakan bahwasanya kita tidak bisa mengingkari kita itu cinta sama guru kita. Deman kita le guru atau gedak kita. Deman. Senang. Ya. Tapi ingat, kecintaan itu tadi kita sebutkan harus tunduk pada dalil. Jadi Nabi SAW menyebutkan, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah orang-orang sebelum kalian, kanu, mereka dahulu, yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ingat itu tadi ya, entah masjid duluan, setelah itu dikebumikan di masjid tersebut orang mati, atau kubur duluan, setelah itu bangun masjid. Semuanya namanya menjadikannya sebagai apa? Lalu beribadah kepada Allah di sana. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajid, jangan jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Cukuplah masjid saja, kubur lain tempatnya. Dan jangan pernah dikias dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikias. Kenapa? Karena kubur Rasul di dalam kamar. Kemudian Rasul punya khususiat. Apa khususiat Rasul? Dan punya hikmah. Nabi itu akan dikebumikan di mana dia meninggal. Nah, para jamaah. Jadi Nabi no mbengko na mati tono tetalat ia. Dan dia akan diwafatkan oleh Allah di tempat yang paling dicintai. Nah, tadi kita sebutkan, siapa yang paling dicintai oleh Nabi? Aisyah. Kamar siapa tempat Nabi mati? Kamar Aisyah. Subhanallah.
Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya tidak dipertuhankan. Laula dzalik la ubriza qabru. Andai kata tidak ada kekhawatiran dipertuhankan kubur Nabi ini, Nabi itu akan dimakamkan di pekuburan umum. Maka jangan sampai kita ini ya sengaja kita menanam, berpesan supaya kita ditanam di rumah. Supaya apa? Supaya gampang orang ziarah. Jangan nanti buka kotak infak was sodakoh. Jangan para jamaah. Itu khususiat Rasul doang. Nabi semata itu. Karena Allah punya hikmah, ya. Allah punya cara. Kalau bahasa sekarang dibuat katanya, Allah punya skenario katanya. Allah punya hikmah apa itu? Supaya jangan kubur Nabi disembah. Nah, ini di para jamaah. Lalu Nabi mengatakan, ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian dari perbuatan tersebut. Wal aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal larangan itu hukumnya apa? Haram. Hukum asal larangan itu apa? Haram. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dari haram menuju makruh. Taib. Apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Pertama, an-nahyu an ittikhadil kubur amkinah lil ibadah. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, ketika kubur itu ditempati ibadah, selain dari yang tadi salam, mendoakan si mayit, kita yang hidup mengambil pelajaran. Selain dari itu, tadi kita baca Quran di sana, kita wirid di sana, kita minta hajat kita di sana, ya, bahkan cari mimpi di mana? Di kubur, di sana. Yang lebih parah lagi apa? Cari nomor buntut, nindo nandeng di kubur. Kita dah nol. Kendaitan doang entah akal-akal ini. Coba. Kubur orang soleh tempatnya nginap. Supaya apa? Supaya tahu nomor buntut, nomor SD, SB, bola adil, judi online. Ya. Jadi larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Mana dia? Salat di atasnya atau menghadapnya. Kemudian membangun masjid, membuatkan apa? Kubbah. Intinya ada bangunan di atasnya. Wa an yubna alai. Nabi melarang membangun kuburan. Loh, kubur Nabi bagaimana? Ya memang asalnya itu kamar. Ini loh, ya, kubur umum dibuatin bebalik, dibuatin pagar, terali, taruh apa? Kelambu, taruh lampu. Masya Allah, kumpul dan genap larangan Allah di sini. Hati-hati para jamaah. Kenapa dilarang? Hadzaran minal wuqu' fi syirki bisababi dzalik, untuk mewaspadai agar jangan jatuh dalam kesyirikan dengan sebab itu. Ini yang pertama, faedah dari hadis ini, larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah selain dari yang kita sebut tadi. Yang kedua, saddud dzara'i al-mufdiyah ila syirik. Hadis ini di antara dalil saddud dzara'i, menutup jalan yang membawa kepada syirik. Menutup jalan yang membawa kepada syirik. Loh, ibadah kepada Allah kan nggak syirik para jamaah. Tauhid. Cuma apa? Ibadahnya di sini. Contoh doa. Doa ibadah apa tidak? Doa. Bukan mendoakan si mayit, dia doakan dirinya atau pada si ngone yang ngendeng nomor buntut. Berdoa dia, subhanallah,
3 angka keluar. Benar rekornya, dapat dia. Yuh, kan mau no ngana? Angka nale kubur ini kut yang mau ngana? Nah, jadi dia minta kepada Allah, tetapi apa? Allah Azza wa Jalla takdirkan dia dapat sebagai ujian bagi dia, dapatnya di sana. Akhirnya apa? Oh, berarti ini memang kubur luar biasa ini. Ya, di luar kok biasa di luar jadinya kan? Baik. Yang ketiga, itsbatul mahabbati lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Hadis ini menetapkan Allah mencintai hambanya. Tentu cintanya Allah tidak sama dengan cintanya manusia. Cintanya Allah layak dengan kebesarannya. Dan di sini cinta bukan sekedar cinta, tetapi derajat apa? Al-khullah, kekasih spesial, dekat sekali. Yang keempat, fadlul khalilain. Hadis ini menjelaskan keutamaan 2 kekasih Allah. Siapa itu? Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, fadlu Abu Bakar as-Siddiq. Sudah kita jelaskan keutamaan siapa? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling dicintai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Dan ingat, Sayyid Kuhul Ahlil Jannah, yaitu tokoh tua surga Abu Bakar. Nah, para jamaah, tokoh tuanya surga hari kiamat siapa? Abu Bakar. Tokoh pemuda surga hari kiamat siapa? Ahim. Ngarang-ngarang nggak himro nekah. Ahsanta, arah teleponan bro. Al Hasan wal Husain. Baik, Sayyidat Nisa Ahlil Jannah, tokoh wanita surga, Pak Lui. Fatimah radhiyallahu anil jami'. Faedah terakhir. Hadis ini menunjukkan bukti yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Isyarah tentunya, isyarat yang bakalan menjadi khalifah sewafat Nabi, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah, semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah. Mudah-mudahan yang ngantuk sudah bangun supaya tidak ketinggalan ilmunya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. Azan Abu. Allahu akbar.
La haula wala quwwata illa billah. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sini ada pertanyaan. Jika semangat kita beribadah menuntut ilmu sedang lemah, bagaimana cara kita meningkatkannya? Doa yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Karena apa? Ini berangkat dari hati, karena iman itu ya menancap di mana? Di hati. Satu. Yang kedua, bantulah diri kita dengan teman-teman baik. Maka tadi pagi kita membaca ucapan Al-Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, betapa pentingnya yang namanya mencari kawan, cari teman. Apa kata beliau? Sufyan Ats-Tsauri berkata, laisa syai'un ablaghu fi fasad atau laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada yang paling dahsyat merusak orang atau memperbaiki orang sehebat kawan dan teman. Maka pantas Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Orang itu beragama tergantung agama temannya. Maka pantas Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Relasi bisnis hatta dengan orang kafir gak ada masalah. Tapi untuk berteman dekat, saling hadiahi dan semisalnya, jangan kecuali orang-orang beriman saja para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Mana lebih utama bergaul, apa lebih baik menyendiri ketika di rumah kontrakan sebab takut dengan efek asap rokok? Kita katakan bergaul itu seperlunya. Tapi untuk duduk-duduk dengan orang yang masih belum faham agama, membuang waktu tanpa nasihat, jangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau nyimpan foto di HP? Tentu tidak sedahsyat memajang foto. Namun yang disimpan bila diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, hapus para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya berprofesi sebagai penjual ikan. Ada pembeli memesan ikan dalam jumlah banyak dari biasanya. Perasaan saya mengatakan untuk pesta tahun baru saya mulai kena subhat. Bolehkah saya memenuhi pesanannya? Pertama, orang beli jangan tanya untuk apa. Kalau memang penjual ikan, jual aja sudah. Ya. Jadi ketika syariat kita mendiamkan, diam.
Karena hukum asal al-bai' al-hil, hukum asal jual beli itu hukumnya apa? Halal. Beda kalau pas malam tahun baru jualan. Nah, lain ceritanya ini. Ini namanya sebagai motivator, ikut pemberi semangat, nggak boleh itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana wudhu seorang wanita dalam berpergian? Tidak ada bedanya, kecuali kalau tidak nemu air, barulah boleh bertayamum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Siapa dimaksud dengan ahlul bait? Istri Nabi, ahlul bait. Ya, kemudian siapa yang haram nerima zakat? Alu Abbas, keluarganya Abbas. Ya, kemudian ya Alu Aqil, keluarganya Aqil. Alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Ini semuanya dikatakan apa? Ahlul bait. Tapi orang Syiah, ahlul bait itu hanya keturunannya Ali radhiyallahu an. Padahal ayat mengatakan liutahhirakum ahlul bait, yang pertama disebut oleh teks ayat sebelumnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pesahab, ada ketua nang. Ya, becat pesahab. Kakek ngonek ada ulak tengah tidak. Lupa ke istighfar. Nah, ini kun istighfar ndek ke sendeman nikah ng istighfar. Nih, sebuah kelasan lupa istighfar. Pesap. Terus? Terus mazaka minkum min ahadin abada. Min ahadin. Kah, apa melenda? Apa? Ya. Baik, pertama, orang beriman bukan berarti dia tidak diganggu oleh setan. Justru dia yang paling diganggu. Kenapa? Karena dia yang taat. Kalau maksiat apanya diganggu? Sudah berkesebu dia di sana. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnul Qayyim, ya, setan itu ibarat pencuri. Pencuri itu akan mencari rumah mewah, rumah bagus. Kenapa? Itu banyak isinya. Kalau rumah yang hancur lebur, apa mau dicuri di sana? Sekarang yang akan digoda orang taat atau orang maksiat? Kalau sudah maksiat kan sudah selesai, beres, sudah di bawah kendali. Jelas pesahab. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, silakan. EPM. La ilaha illallah. Bagaimana zakat misalnya 2019 yang Desember membayar zakat, tapi pas 2020 kita mendapatkannya dari arisan misalnya, tapi bulannya harus 100 juta, apakah masih banyak setoran selanjutnya, apakah wajib zakat atau tidak? Baik. Pertama kita katakan, kalau harta haram nggak boleh diterima. Ya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kaitan dengan warisan. Kalau dari yang haram tidak boleh. Ya. Baik. Berkaitan dengan masalah pemberian bukan warisan ya. Kita dikasih sama orang. Kita katakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengibaratkannya seperti hadis Barirah.
Barirah ini dikasih sedekah oleh orang, daging kambing burma. Lalu Nabi SAW dikasih daging kambing itu sebagai hadiah. Pindah tangan lagi nih para jamaah. Dari sedekah robah niatnya jadi hadiah. Ingat, antara sedekah dan hadiah itu beda tipis. Bedanya apa? Niat. Hanya niat saja bedanya. Barangnya tetap, kalau kambing nggak akan berubah jadi manuk. Ya. Lah lalu Nabi SAW ditegur oleh Barirah, ya Rasulullah, kan engkau tidak makan sedekah, kenapa engkau makan dia? Katanya, hai Barirah, untuk kamu dia sedekah, tapi untuk saya dia hadiah. Dari sini dikatakan bahwasanya orang memberikan kita dari harta yang tidak jelas, misalnya, kita tidak ada urusan, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu siapa yang memberi, siapa yang menghasilkan. Tapi kalau kita takut, ya jangan, sudah lebih selamat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan masalah az-zakat. Ya, 2019 selesai, Desember sudah dibayar. 2020 Desember, tapi ini dapatnya dari apa? Arisan. Kita katakan mencapai nisab apa tidak sejak Januari dulu sampai sekarang. Dan nama uz-zakah atau namaul asal, perkembangbiakan pokok itu yatba'ul asal, mengikuti pokoknya. Misalkan sudah ada 50 juta ya pada bulan, misalkan tidak usah 50 juta karena sekarang emas berapa? Sejuta. Kalau sejuta, oh ya, lebih dia. Kalau sejuta emas kali 85 gram berarti berapa? 85 juta, berarti lebih. Taib, katakan 50 juta. 50 juta bulan Juni. Sampai pada bulan Desember ini, dengan tambahan harta, mencapailah dia nisab 100 juta. Sementara kita masih punya utang untuk melunasin selanjutnya. Kita katakan jangan pikirkan utang yang akan datang, tetapi sekarang ini barang sudah mencapai nisab. Dan ingat, ketika mencapai nisab, zakat itu manaqasat sadaqatun mimmal, tidak akan mengurangi harta, justru akan apa? Menambahnya. 100 juta berapa sih bagi 40, keluar berapa? Berapa? 2,5 juta. Kurang dia? Di mata kita kurang, tapi di hadapan Allah dia itu nambah. Hadits Nabi SAW yang lain, dan tentu ini dari yang halal para jamaah. Ya, idza tasaddaqa rajulu min kasbin thayyibin aw man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin thayyibin, siapa yang bersedekah seukuran 1 biji kurma dari hasil yang halal, taqabbalahu Allah biyaminih, Allah terima dia dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, lalu dikembangbiakkan, karena memang sedekah itu dikembangbiakkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah ya hancurkan riba, Allah kembangbiakkan sedekah. Allah terima dengan tangan kanannya yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Kama yurabbi ahadukum fuluwah, lalu dikembangbiakkan sebagaimana seorang mengembangbiakkan anak kambingnya atau anak untanya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai ujungnya seperti gunung banyaknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi apa? Min kasbin thayyibin, dari hasil yang halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan di sini, apa hukumnya sering nimbang sayur? Kalau enggak hujan 1 keranjang berat 35. Tapi kalau hujan barangnya basah, yang 35 menjadi 40, terus saya disuruh potong 4 kilo, bagaimana Ustadz? Kalau sama-sama ridha dan sama-sama saling memahami, ya bagus. Ya bagus. Asal jangan sampai pas mau nimbang dibasuh dulu baru nimbang. Kalau ini wailul lil mutaffifin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan terakhir mungkin di sini para jamaah.